Ya, kembali berjumpa dengan saya Parindra Suta dalam acara Diampik Suta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Saat ini saya tengah berada di Subak Timbul atau di kawasan wisata alam Subak Timbul di Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Nah, dari kawasan wisata alam Subak Timbul, saya akan mengajak Semeton Suara Tabanan untuk mengenal potensi yang dimiliki oleh Desa Gadung Sari. Untuk mengetahui potensi dari Desa Gadung Sari, sebentar lagi saya akan berbincang-bincang dengan perbekal Desa Gadung Sari, Bapak Iwayan Sindre. Ikuti setelah yang satu ini. Ya, baik Semeton Suara Tabanan, seperti janji saya di awal tadi bahwa jalan-jalan Diampik Suta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan, saya tidak sendiri, tapi saya sudah dan akan ditemani oleh Bapak Perbekal Desa Gadung Sari, Bapak Wayan Sindre. Pak Wayan, silakan pergi Pak Wayan. Om Swastiastu Pak Yan. Om Swastiastu. Maju Pak, maju. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat ya? Waduh, saya yang ditanya dulu kabarnya, kabar tidak bagus nih Bapak. Selamat datang di Desa Gadung Sari ya Pak. Biar terbalik jadi. Biar terbalik ya. Iya Bapak. Sampai nabi keren nih. Nah, kena. Mantep nggih. Mungkin kayaknya ini karena cahaya luar biasa. Karena ini pas CKI Pak ya. Iya. Gimana kalau topi kita buka biar wajah kita kelihatan? Iya. Biarlah ini. Biarin kita sekarang, jangan ditaruh di bawah Pak. Sekarang kita menjemur sesuatu biar tidak kering, tetapi biar basah. Apa itu Pak? Ya, apa yang dijemur biar basah? Biar basah. Apa itu? Kita karena di ada pantulan matahari. Ada pantulan matahari. Otomatis air keringatnya dikeluar. Air keringat. Apa yang dijemur itu basah. Iya. Guyon ya Pak ya. Iya. Karena ini masih jag-jag surya ya Pak ya. Iya. Jag surya. Baik Semeton Suara Tabanan. Sebelum kita menggali lebih banyak tentang potensi yang dimiliki oleh Desa Gadung Sari, kita ingin tahu dulu cerita Desa Gadung Sari ini seperti apa Pak? Ya, pada awalnya Pak, Desa Gadung Sari ini kita adalah pecahan dari Desa Gadungan. Desa Gadungan. Artinya kita Desa Mekar. Desa Mekar. Iya. Desa asli sekarang Pak ya, bukan Gadungan lagi ya? Enggak. Kita itu mekarnya. Iya. Di sini yang bilang tahun 2007. Itu para perjuangan tokoh-tokoh kita untuk menjadi mekar desa ini ada sesuatu yang diberikan nama yang unik. Yang unik. Apa nama yang unik diberikan Pak? Yang unik itu berasal dari desa induk kita, itu Gadungan. Kita ambil gadungnya. Jangan berisi an. Ya. Sehingga tidak palsu. Iya. Asli jadi Pak. Asli. Nah, iya. Ya, itu gadung. Ditambah juga dengan isinya sari. Menjadi Gadung Sari. Apa artinya Gadung Sari itu Pak? Iya, sesuatu gadung itu untuk memperlihatkan ke depan kita supaya mendapat rezeki. Biar mendapat rezeki. Karena itu asal dari gadung itu sesuatu ada pohon gadung yang bisa dimakan, iya, bisa dijualkan, sehingga dapat rezeki, mendapatkan rezeki. Tapi ada masih pohon gadungnya di sini Pak? Masih ada. Iya, itu proses penamaan dari Desa Pecahan Gadungan menjadi Gadung Sari Mekar tahun 2000. Oh 2007. Ya, kita masih muda. Masih muda. Sedangkan waktu tahun ini
November tahun 2022 ini, Iya. karena bertepatan dengan Desa Gadung Sari itu definitifnya tahun 2007 itu diberikan oleh Bapak Bupati. Pak, Bapak Bupati siapa dulu itu? Ya, Bapak Nyoman Adi Wiryatama. Iya. Pada saat kepemimpinan Pak Adi Wiryatama, ini desa ini mekar ya Pak ya? Mekar ya. Dan nama diberikan oleh Bapak Bupati setuju bahwa desa ini Desa Gadung Sari. Bapak Bupati setuju dengan nama Gadung Sari Iya. yang ingin yang digagas oleh masyarakat. Yang digagas oleh masyarakat. Kalau boleh tahu ini Desa Gadung Sari didukung oleh berapa banjar Pak? 3 banjar. 3 banjar, satu. Nah, ini sejarah atau cerita sedikit. Iya. Desa Gadung Sari ini terdiri dari 3 banjar dinas. 3 banjar dinas, 3. 1. Dan 3 desa adat juga. Oh, tambah 3 desa adat. Iya. Berarti setiap banjar ada 1 banjar desa adat. Ada desa adat. Iya Pak Wayan. Kalau boleh tahu, Desa Gadung Sari ini didukung oleh berapa banjar Pak? Desa Gadung Sari didukung oleh 3 banjar. 1. 1 banjar dinas Munduk Pakel. 2. Dan desa adatnya juga Munduk Pakel. Iya. Yang 2. Yang 2 desa dinas banjar dinas Nyat-Nyatan. Banjar dinas Nyat-Nyatan dan desa adat Nyat-Nyatan juga. Yang ketiga Banjar Dinas Cepako. Banjar Dinas Cepako dan desa adat Cepako. Karena Iya. masing-masing Banjar Dinas langsung memiliki desa adat sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu jumlah penduduknya berapa Pak? Oh, jumlah penduduk desa kita saat sekarang ini 348. 348 kakak ya. Jiwanya kudo Pak. Jiwanya 975 jiwa. 975 jiwa. Iya. Banyak juga ya Pak ya. Banyak. Karena cuma 3 banjar dinas yang mendukung ya. Iya. Dan ini juga merupakan pecahan dari desa induk, desa Gadungan. Tadi yang belum nanya luas wilayahnya berapa Pak? Oh, Apal, luasnya itu 340,34 hektar. Sampai komanya hafal ya Pak? Iya, itu. Baik, sebentar teman-teman. Perlu diketahui Iya. Bapak Wayan Sindragini umurnya tidak muda lagi ya Pak ya? Iya. Berapa Pak? Ini sudah senior. Oh, senior. Umurnya sudah 65 sekarang. 65 tahun. Kembali dengan dia. Tapi Bapak masih jauh, tampak lebih muda, Iya. lebih awet dengan tiang. Iya, Mungkin Astukaro. sedikit resep apa Pak? Sedikit aja. Sedikit. Dari awal, dari kecil pun dan dari muda pun, karena itu sesuatu kurang kita makan, cukup hanya nasi dan air putih aja. Tidak pernah minum minuman yang keras. Misalnya apa? Misalnya batu. Oh enggak. Iya. Misalnya Sprite pun tidak pernah. Berarti yang diminum memang itu pun belum. minuman yang alami ya, air putih. Ya, putih. Makannya makan nasi, ditambah daun selo, ubi apa namanya? Ubi selo. Ubi selo juga. Lanjang. Ya, lanjang. Makanya sehat ya Pak ya? Ya. Baik. Sebentar Suara Tabanan. Tadi kita sudah ngomongin lanjang, selo, mungkin ada di sini ada jagung tampaknya. Iya. Sebenarnya potensi desa, sebelum ke potensi Pak. Iya. Dari sekian 900 sekian ribu jiwa tadi, mata pencaharian masyarakat Bapak apa Pak? Oh, ini 95% itu dari petani saja. Dari petani saja. Iya. Makanya untuk di desa kita ini dalam keadaan sekarang ini dari menjelang
2 tahun lebih Iya. kita pandemi kan, itu kita munculkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Apa Iya. itu yang ditanam oleh masyarakat Bapak? Nah, itu jagung lah sudah Jagung. 3 kali sekarang 3 kali Iya. panen ya. panen sudah. Kalau boleh tahu luasan tanaman atau budidaya jagung di Desa Gadung Sari ini mencapai berapa hektar, Pak? Iya. Untuk tanam jagung ini ada secara keseluruhan. Subak ini yang dipegang oleh Pekase kan. Iya. Itu arealnya 230 hektar. 230 hektar. Iya. Dan semua itu ditanami jagung selama 3 kali panen itu. Iya, ya yang sekarang terakhir ini ya ada perbedaan-perbedaan dikit. Iya. Kalau dari 6 bulan yang lalu itu jagung sampai saat ini 70% jagung. Jagung padi gitu. Jagung yang sekarang campur dengan tanam padi. Oh gitu ya. Ya, itu padinya udah 25% untuk penanaman padi. Iya. Tadi luasan sawah udah ya? Sudah. Yang tanaman jagung itu. Ya. Berapa hektar tadi Pak? Lupa ya. Kalau secara keseluruhan itu 230 hektar. Itu untuk lahan kering. Kalau persubaan subak 107 hektar. itu yang ditanami jagung. Itu yang ditanami jagung. Sudah 3 kali panen sekarang. Sudah 3 Dan kali. hasilnya berapa Pak? Selama 3 kali panen itu per panen berapa ton hasilnya dari jagung? Ini kalau memang itu tepat pemeliharaan dan pemupukannya, itu per aro bisa mencapai 70 sampai 80 kilo. 70 sampai 80 kilo per aro. Iya, per aro. Tinggal mengalihkan aja sekarang. Tinggal mengalihkan aja. Nah, kenapa jagung yang dipilih oleh masyarakat Bapak? Bukan yang komoditas yang lain. Nah, ini masalahnya dari pembiayaan. Dari pembiayaan. Iya. Yang pilihan sama Sultan Suara Tabanan. Iya. Kita masih hidup. Ya, dari pembiayaan satu. Kenapa pilih jagung? Ya, karena untuk menanam padi itu dari saprodinya lebih mahal. Saprodi Ya, lebih mahal. Terus yang kedua? Yang kedua, untuk pemeliharaannya agak Lebih proses lama. Kalau padi. Kalau jagung relatif lebih cepat. Saprodinya juga lebih murah, tidak terlalu banyak perlakuannya, tidak seberat seperti padi. Iya, itu. Terus yang ketiga, harga mungkin ya? Iya, harga. Kalau saat ini harga jagung per kilonya itu tongkolan. Itu 2.100. 2.100 per kilo tongkolannya. Ya, tongkolan. Iya. Kalau yang sudah apa namanya itu? Sudah digarut di apa namanya itu? Dikupas dikupas. Kalau yang sudah bijian itu berapa? Yang sudah bijian sekarang 4.200 namu ben sata per kilo. Bokenten mungkin kan benten tongkolan bijian yang disenangi oleh masyarakat untuk menjual mungkin lebih untung yang mana ini Pak? Yang lebih untung jelas sudah yang sudah diparut itu. Yang sudah yang bijian yang sudah bijian. Iya. Nah, ini kan kita sekarang ada di lahan Subak Timur dan ini juga dijadikan kawasan wisata alam. Ini sejak kapan dijadikan kawasan wisata alam nih Pak? Wah, ini sudah lama. Namun kita tidak terdengar keluar kan gitu. Tidak terdengar. Sekarang kita promosikan ya Pak? Ya, sekarang promosikan. Masih hidup ya promosinya Pak? Masih hidup ya. Iya. Iya. Ini melihat dari kawasan, ya. Itu ada gunung tambahnya tapi ilet ya Pak? Iya, ditutupi awan. Mendung. Itu kalau dia pagi itu kelihatannya luar biasa ini. View ke utara ke gunung, ke selatan, laut sudah dari
Padang Bae itu kelihatan Pak ya? Ya, Padang Bae Sanur Sampai tuh. Gilimanuk. Ya, sampai Gilimanuk. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan semua. Kelihatan. Ya, kelihatan. Semeton Suara Tabanan pasti tidak percaya. Sebentar lagi kita lihatin, ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau wisatanya yang tambahkan juga. Ya. Ini tamu kita dari Amerika. Dari Amerika yang sini. Amerika. Rutin dia 3 bulan sekali datang. Apa yang dia lakukan di sini setiap 3 bulan itu Pak? Iya, dia mencari kebudayaannya di bidang pertanian ada semuanya itu, ya, dan bertukar dengan bahasa halus Bali Dengan bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris Pak? Karena ini ditukar. Sudah berapa yang shoot bahasa Inggrisnya orang Amerika di sini Pak? Wah, Sudah banyak? sudah banyak. Oh iya. Sampai karena anak kita sudah bisa bahasa Inggris ya. Dari kelas 3 itu sudah SD itu sudah mulai belajar bahasa Ya, Inggris. karena kedekatan kedekatan. itu. Kearifan lokal kita, bahasa Bali kita kira-kira sudah ngesut nggak di Amerika Pak? Wah, luar biasa. Lebih halus lagi di Lebih sana halus lagi. daripada kita, lebih halus. Yang kan mengangen bahasa Bali sekarang Bapak nge. Karena takut pasti kalau campur. Dan Nge. langsung dia untuk paginya melihat matahari terbit. Matahari terbit. Di mana matahari terbit Pak? Di sini timur. Di timur ya, bukan di utara. Enggak. Oh. Pas sini timur. Iya. Timur. Dia di sini dan juga kalau di pertanian bisa dia juga nyangkul di sini. Nyangkul. Turisnya nyangkul. Turisnya nyangkul. Apa lagi yang dilakukan Pak? Nyangkul. Dia minta tari-tarian kalau Tari-tarian. di Bali Banjar, dan juga dia minta sudah belajar lagi untuk gamelan. Terus nginepnya di mana tamunya Pak? itu masuk rumah. Oh, di rumah penduduk. Nggih. Sudah ada berapa rumah penduduk yang bisa digunakan sebagai homestay untuk nginep para turis? Itu semua masyarakat kita di Desa Gadung Sari, Ah, ya, pada khususnya di Banjar Dinas Munduk Pakel. Munduk Pakel. Ya, itu sistemnya bergilir. Bergilir. Bergilir karena apa? Tamu ini paling banyak 50 orang. 50 orang paling banyak. Paling banyak. Satu rumah, satu kakak itu berapa tamu biasanya? Ada 2? Ada 2 itu karena dari pemilikan rumah itu berapa kamar. Oh gitu, tergantung kamar yang dimiliki oleh penduduk ya. Penduduk. Tapi dari sekian kamar yang dimiliki oleh penduduk pasti penuh ya Pak ya? Pasti penuh. Iya. Pasti Nah itu Semeton Suara Tabanan. Ternyata desa yang saya anggap marginal dari dulu, yaitu desa pecahan. Ya. Bukan pecahan Rusia ya Pak ya? Pecahan Desa Gadungan ini ternyata memiliki potensi yang luar biasa. Di satu sisi potensi pertaniannya, dan yang kedua adalah karena pertaniannya yang luar biasa indah, Ya. tertata, terminate dengan baik, akhirnya diminati oleh turis untuk berkunjung. Berkunjung. Sini. Nah tadi kita kan ngomongin cuma jagung Pak. Iya. Sebenarnya potensi Desa Gadung Sari yang lain apa lagi Pak? Itu dari kelapa banyak. Kelapa. Itu pokok kita. Itu lahan, itu termasuk ladang kan. Ladang, Kalau di kelapa. sini di desa kita ada namanya subak abian. Subak abian, subak basah. Subak basah. Ini sawah ini ya. Ini sawah. Kalau subak abian itu apa aja isinya tadi? Kelapa. Kelapa. Kalau kelapa berapa hasilnya per panen Pak? Misal enggak lupa. Pasti ingat Ya. karena Per panen ini udah Pak? per panen per hektar kita Per hitung. hektar nggih. Per hektar itu dapatnya 4.000 butir. 4.000 butir. Lebih. Terus tanah kebun kita berapa di sini luasannya? Kalau kebun 280 hektar. 280 hektar, berarti per hektar dapat berapa tadi? Per hektar 4.000. 4.000. Berarti berapa butir kita dapat Wah, kelapa Pak? kalikan itu aja Sama dengan banyak itu. Selain kelapa apa lagi Pak? Ada cengkeh, ada coklat. Ada cengkeh, ada coklat. Sistemnya tanamannya tumpang sari. Itu masih produktif Pak? Masih Cengkehnya? produktif. Masih produktif. Masih. Iya. Kalau mungkin Bapak ingat atau pernah menghitung
pendapatan masyarakat kita ini berapa kira-kira rata-rata per tahun, Pak? Per tahun Atau per bulan? atau per bulan. Bisa dihitung, Pak? Bisa dihitung. Bisa berapa, Pak? Bisa itu. Nah, kalau kita bilang ini yang banyak begitu kan, ya, nanti bagaimana kita ceritanya untuk ke Ya. depan? Ya. Ya. Nah, kalau kita perkirakan ini untuk masyarakat Desa Gadung Sari ini per 3 bulan kalau petik kelapanya mendapat Coba ada sana, Pak, biar dilihat kalau Bapak ngomong. Iya. Per 3 bulan Per 3 petik kelapa itu dapat 4.200 200 per hektar. hektar. Rata-rata di sini punya lahan berapa hektar? Ya, kalau rata-rata 50 50 are. Ya, 50 are. Berarti dapat 2.000 ya. Ya, 2.000 Rata-rata. rata-rata 2.000 aja udah bungkul. Niki kalau saat niki kan mudah Mudah niki ya. Murah. Ya, murah. Bukan mudah gampang. Lentang ya. Mudah. Itu saja hitung aja 2.000 sekarang. 2.000 berarti dapat 400.000. Iya. Itu Pak. udah 4 juta kan? Ya 4 juta 4 juta per 3 bulan. per 3 bulan. Berarti Ya, itu 1 juta sekian per bulan. Per bulan. Uling nyoh gene. Iya, dari hasil kelapa aja. Laman uling jagung, padi. Mm-mm. Wih, banyak, Pak ya. Jangan dihitung lagi, Pak ya. Nanti tambah basah, nanti kita, Pak. Iya, baik, sebetulnya Suara Tabanan. Ternyata kalau kita ngomongin soal potensi di Desa Gadung Sari, Kecamatan Selmadeg Timur tidak akan pernah habis ya, Pak ya. Sekarang yang penting, ini kan alamnya bagus. Alam kawasan wisata, alam coba timbul. Iya. Undang, Pak, masyarakat dari sini. Ntar kita tunjukin gambarnya. Ya, Kak. Nah, coba sekarang undang masyarakat bukan hanya yang di Tabanan, tapi juga di seluruh dunia. Coba undang, Kak. Coba undang. Saya ke belakang. Terus, cepat. Cepet ya. Cepet. Kepada semua tamu mancanegara yang saya cintai, kami mengundang Bapak Ibu supaya datang ke Desa Gadung Sari, khususnya di wilayah wisata alam di Subak Timbul, biar bagaimana nanti kebenarannya ada Subak Timbul ini. Karena apa? Teman-teman kita di Ubud sudah pernah datang sini untuk menikmati alam ini. Masa iragotan? Makanya kita selaku orang Tabanan, kenapa tidak? Apalagi yang di luar Tabanan lagi, undang lagi, biar datang ke sini ya. Datang. Iya. Baik, Semeton Suara Tabanan, dimanapun Semeton Suara Tabanan berada, termasuk seluruh mitra Suara Tabanan di seluruh Nusantara. Beriki Kak. Ini Yoko Kak. Seluruh mitra Suara Tabanan di seluruh Nusantara tidak akan lengkap jika Anda atau Semeton Suara Tabanan termasuk seluruh mitra Suara Tabanan belum berkunjung ke Desa Gadung Sari, terutama di kawasan wisata alam Subak Timbul. Dijamin alamnya Nyegara Gunung. Artinya Nyegara Gunung sejauh mata memandang ke selatan, seluruh pantai dari ujung Padang Bae sampai Gilimanuk kelihatan ya, Pak ya? Iya, betul. Dan gunung di atas, silahkan yang mau lewat juga kelihatan. Gunung apa namanya, Pak? Ini belajar, Pak. Batu Karu. Baik, Semeton Suara Tabanan, saya Parindra Suta dan Bapak Perbekal Desa Gadung Sari, Bapak Wayan Sindren, mengucapkan terima kasih atas perhatian. Ya. Sampai jumpa. Santi. Om. Ini misi sosial, Pak. Misi sampun. Oke. Suara Tabanan, suarane Semeton Tabanan. Suta.